Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku dimanapun Anda berada, mudah-mudahan sehat selalu. Sebentar lagi pelaksanaan ibadah haji insya Allah akan dimulai untuk Indonesia. Kabarnya kuotanya ada sekitar 100.000. Ada beberapa orang yang mestinya berangkat tahun kemarin, 2 tahun terakhir, tapi keburu meninggal dunia. Sehingga ada beberapa orang yang bertanya, Pak, saya ingin membadalkan haji orang tua saya karena orang tua saya telah tiada dan kemarin mendaftar haji tapi keburu meninggal karena COVID katanya. Oke, baiklah, pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan tentang bagaimana prosedur membadalkan haji orang yang telah tiada. Saya ingin berikan beberapa penjelasan. Yang pertama, yang dibadalkan harus orang yang telah meninggal dunia, artinya sudah tidak ada. Kalau masih hidup tak boleh karena dirinya masih kuasa. Satu. Yang kedua, yang membadalkan, artinya yang melakukan proses pelaksanaan ibadah haji, yang melaksanakan rukun haji, harus orang yang sudah menunaikan ibadah haji, bukan yang membiayai ya. Kalau yang membiayai bisa anaknya, bisa istrinya, bisa suami atau siapapun, tapi yang melakukan proses rukunnya, niatnya, tawafnya, sa'inya dan lain-lain yang rukun haji itu, bermalam di Mina, di Muzdalifah, harus orang yang sudah menunaikan ibadah haji. Yang belum tidak boleh. Lalu caranya bagaimana? Caranya ada 3. Satu, kita percayakan kepada orang yang berangkat haji yang sebelumnya sudah haji. Contoh, si A tahun 2014 ini sudah haji. Tahun 2022 ada kesempatan berangkat lagi, gitu ya. Maka yang berangkat lagi ini boleh kita minta tolong untuk menghajikan orang tua kita. Ya, kalau orang belum haji tidak bisa menghajikan orang tua kita. Kenapa? Karena satu musim haji tidak mungkin bisa melaksanakan ibadah haji 2 kali, hanya sekali dia. Karena haji berbeda dengan umroh. Kalau umroh, para ulama ada yang berpendapat boleh berulang-ulang, tapi kalau haji tidak bisa. Itu cara pertama, harus orang yang sudah haji dulu. Cara kedua, kita minta tolong orang yang ada di Saudi yang sudah haji. Apa itu TKW, apakah itu para pekerja migran, apakah pegawai haji yang ada di situ, apakah mahasiswa, apa pelajar, atau kenalan kita yang memang sehari-hari di situ, kebetulan dia sudah melaksanakan ibadah haji, kita bisa minta tolong. Sebab faktanya banyak sekali orang-orang kita yang mau membadalkan haji di sana, ya. Kemudian yang ketiga, kita minta tolong orang-orang Kementerian Agama. Di setiap kantor Kementerian Agama di seluruh Indonesia, insya Allah biasanya kasih haji itu pasti melayani orang yang badal haji, ya. Khusus di Kota Batam, kalau kita mau minta tolong orang Kementerian Agama, dan ini bisa melalui saya, nanti saya sampaikan melalui Kasih Bimas Islam ya di Batam ya. Tapi kalau minta hubungkan kabupaten lain juga boleh-boleh saja. Khusus di Batam itu ada 3. Satu, kirimkan fotokopi KTP yang mau dibadalkan haji. Ini KTP orang yang sudah tiada, kan tentu ada dokumennya. Kalau tidak ada KTP, apa dokumen lain? Apakah ijazah, apakah paspor, atau dokumen lain? Karena ini kan kepentingannya untuk sertifikat. Di dalam sertifikat nanti kan keterangan yang haji ini atas nama siapa, alamatnya di mana, lahirnya tanggal berapa, tahun berapa, dan di mana. Jadi sebenarnya untuk kesesuaian identitas saja. Yang kedua, pas foto ukuran 3x4 2 lembar ya, bisa full color, bisa hitam putih ya. Kalau bisa full color ya, nah fotonya ya foto yang terbaik saja. Itu yang kedua. Yang ketiga tentu ya mengisi formulir siapa yang mau dibadalkan haji. Yang mengisi formulir tentu ahli warisnya atau yang mau membadalkan, kan dicatat siapa nama yang mau dibadalkan, yang membadalkan siapa ya, yang membiayai siapa, seperti itu ya.
Nah, tambahannya biaya kalau mau di Batam melalui Pak Kasih kami itu sekitar 4 juta. Itu sama dengan menghajikan orang tua kita. Jadi saya kira itu saja, gampang kan? Dan kita jangan merasa kok mahal kali, badal haji 4 juta lah, umrohnya 25 juta sekarang, hajinya sekitar 36 atau 40 juta ya. Dan uang 4 juta kan juga tidak ada apa-apanya ya dibandingkan pengorbanan orang tua kita terhadap kita. Nah, ada juga yang bertanya ya, Pak Mariono, apakah kalau tidak melalui Kementerian Agama ada sertifikatnya, Pak? Ya tergantung siapa yang membadalkan. Mana tahu yang membadalkan itu misalnya punya yayasan, punya lembaga tertentu, atau yang di Saudi itu juga punya lembaga atau punya apa. Dan ingat ya, badal haji kan tidak harus ada sertifikat kan, ini kan persoalan kepercayaan. Cuman kadang-kadang ahli waris itu lebih afdol, lebih lebih kita yakin dalam hati kita bahwa orang tua kita telah dibadalkan hajinya. Maka saran saya lebih baik melalui lembaga-lembaga kepercayaan, salah satunya adalah orang-orang Kementerian Agama yang insya Allah amanah. Saya kira itu teman-temanku, mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya kepada yang membadalkan haji ya. Insya Allah istiqomah berangkatkan haji orang yang telah tiada. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.